like a Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar vlogger? Selamat malam. Semoga diberikan kesehatan. Ini saya lagi berada di ruang kerja di rumah ya, di luar di rumah saya yang ada di Jember. Kembali lagi pada saya pada channel ini. Mungkin bagi sahabatnya vlogger-vlogger yang lain habis menunaikan ibadah salat Isya dan tarawih, dan hari ini kita akan membuka suatu kajian lagi. Saya nggak tahu ya, saya kok tertarik dengan kajian-kajian, mentransfer ilmu yang saya pernah pelajari, mentransfer ilmu yang pernah saya dapatkan dari saya ketika saya sekolah dulu, dan banyak ya berkumpul dengan para tokoh-tokoh masyarakat ya, yang baik alim ulama, masyayikh, dan banyak sekali. Kemudian dari berbagai macam perjalanan itu saya berpikir lebih enaknya di bulan Ramadan ini lebih baik kita berbagi gitu ya, tidak hanya vlog saja, review saja tentang kesehatan, tentang kegiatan yang saya kerjakan. Tapi di sini saya lebih fokus pada keilmuan ya. Jadi ada keilmuan, ada vlog biasa, ada review, ada healthy care. Ini lengkap sekali kalau saya pikir ya di channel ini ya. Tapi nggak masalah lah. Yang penting apapun itu isinya, yang penting memuat hal-hal yang positif yang berkaitan dengan kehidupan gitu ya. Baik, kemarin saya dapat WA dari salah satu sahabat saya ya, intinya sahabat lah, teman keseharian. Dia WA ataupun send ya, mengirim suatu pertanyaan. Dia bertanya lah tentang teknik menghatamkan Quran di bulan puasa ya. Ini namanya tanya ya, saya harus mencoba untuk menjawab. Kalau bertemu langsung dan kan dilarang gitu ya. Social distancing hari ini itu ada upaya social distancing. Tapi untuk itu saya tidak apa-apa lah, saya lewat channel saya ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, mengatur waktu untuk menghatamkan Al-Quran di bulan puasa. Sebelumnya saya ingin membahas tentang waktu ya, waktu ibadah berpuasa ya, mengatur waktu aja dulu. Karena waktu itu penting. Nah, manfaat puasa dulu ya. Saya sebelum melangkah ke sana, saya ingin ngomong masalah manfaat puasa dulu yang pernah saya pelajari. Mungkin ada yang lebih ya. Sepengetahuan saya akan mengambil 5 manfaat. Ada 5 manfaat ya dari berpuasa itu. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin yang penting, meningkatkan ketakwaan. Banyak sekali di luar sana mungkin sudah puasa tapi kok tidak takwa gitu. Puasa tapi tidak sholat, berarti puasanya tidak ikhlas karena Allah. Jadi puasa karena mungkin sesuatu yang akan kita dapatkan. Puasa ingin bisa menghilang, puasa ingin bisa menembak cewek misalkan ya, puasa ingin mempunyai ilmu kanuragan yang sakti. Itu malah justru menghilangkan rasa nikmat
ya rasa nikmat itu sendiri dari hati kita langsung ke yang maha kuasa. Ini yang harus kita mengerti. Sebetulnya dalam QS surat Al-Baqarah ayat 183 itu kalau tidak salah itu berbunyi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini QS Al-Baqarah ayat 183. Melihat dari sudut pandang ayat tadi bahwasanya berpuasa itu memang harus dilakukan oleh setiap agama, bahkan mungkin agama yang lain juga melakukan berpuasa. Karena puasa itu sendiri memang ditujukan untuk karena kita ingin meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk isi di dalam itu sendiri. Bahkan bulan Ramadan pun puasa di sini adalah diwajibkan. Nah, kita lihat di luar sana, kita lihat orang-orang yang muslim kebanyakan wong yang diwajibkan aja mereka abai, apalagi yang sunnah gitu. Karena kalau yang diwajibkan oleh Allah itu langsung dari Allah, itu wajib harus kita lakukan. Kalau enggak ya dosa gitu. Seperti sholat 5 waktu itu wajib. Ya wajib. Misalkan kalau suami istri menafkahi wajib, kalau enggak ya dosa gitu. Karena kita sudah mengetahui hukum-hukum itu. Itu manfaat yang pertama gitu, meningkatkan kemampuan. Yang manfaat yang kedua adalah melatih mengontrol hawa nafsu. Sebetulnya nafsu ini yang paling kuat. Kita puasa, kemudian kita tergoda dengan hal-hal yang sifatnya itu hanya sebatas ya sebentar. Misalkan kita karena puasa, ada salah satu sahabat kita bawa makanan yang enak-enak, kemudian mereka meraih kita tergoda, akhirnya kita motel. Ini nafsu yang bergejolak di situ. Makanya dengan berpuasa itu harapannya adalah kita bisa mengontrol nafsu itu untuk melarang melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Makanya seperti bahkan yang belum mampu menikah pun disuruh puasa dulu. Kalau yang mampu menikah ya menikah. Tapi kalau yang belum mampu disuruh puasa supaya nafsunya terjaga. Kalau ngomong masalah nafsu itu banyak sekali ya yang harus diskusikan, karena kita tidak tahu antara nafsu dengan bisikan setan itu bedanya tipis sekali gitu. Dalam hadis qudsi pun mengatakan ya sahwatuhu wa ta'mahu min ajlih. Jadi Rasulullah itu mengatakan bukan Rasulullah, dalam hadis qudsi dia telah meninggalkan syahwat dan makan karena aku. Itu sampai disebutkan dalam hadis qudsi. Karena mengerjakan hal-hal yang positif dan manfaat itu diharuskan itu. Dan selama berpuasa itu, apalagi selama Ramadan ini, rahmat, pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup. Puasa gitu. Bahkan kita tidak boleh ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan ataupun gojloki, atau mungkin kita memanggil seolah-olah kita memanggil sahabat kita itu Jo bejo gitu. Padahal namanya Lucky misalkan. Kita bangga memanggil dia bejo. Kita tahu wajahnya Lucky itu kalau dipanggil bejo itu senyum saja karena orangnya sabar ya. Tapi sebetulnya kita tidak tahu di dalam hati kita itu, di dalam hati si Lucky itu tidak ikhlas kalau dipanggil namanya bejo. Tapi kita yang manggil enak-enak saja. Nah itu justru malah kita yang berbahaya gitu. Yang bikin kita dosa. Ikhlas enggak kita panggil bejo padahal namanya Lucky. Kita berkumpul dengan teman sekantor, ada gojol-gojolokan ya,
bahkan tanpa disadari postur tubuhnya mengatakan kita benci dengan teman kita, itu malah tidak boleh juga. Makanya harus hati-hati di dalam melangkah. Makanya bulan puasa ini kita itu adalah diibaratkan seperti ulet yang mau menjadi kupu-kupu. Dia harus puasa dulu menjadi kepompong selama 26 hari. Baru setelah 26 hari dia berubah menjadi kupu-kupu, bisa terbang yang indah, disukai banyak orang dan sebagainya. Kalau ulet jijik melihatnya, bahkan demek pun juga gatal ya itu. Yang ketiga, merubah diri agar lebih baik. Tapi kalau kita udah puasa, habis lebaran kita tetap seperti itu, berarti kita rugi. Termasuk golongan orang-orang yang rugi. Puasa dari awal sampai akhir tutup, hari raya maaf-maafan, seharusnya ini bisa merubah diri karena kita kembali ke suci. Makanya seseorang yang tidak puasa tapi kok ikut lebaran, itu rasa dalam hatinya itu tidak sama dengan orang yang sudah ikut berpuasa, melakukan ibadah-ibadah rutin, sholat hajat 5 waktu, tahajud, ngaji sampai khatam, kemudian dia sampai ikut yang namanya hari raya. Itu kebahagiaan, sinar yang dipancarkan dalam hati dan wajahnya itu berbeda dengan seseorang yang mungkin tidak pernah puasa tapi ikut lebaran. Tidak akan beda. Dia tidak akan pernah merasakan bau surga. Nikmatnya puasa itu sampai seperti itu. Makanya hikmah puasa yang ini adalah timbulnya itu dari kesadaran gitu. Keinginan aku mau puasa, tidak dipaksa, tidak ada hubungannya dengan hadiah seperti itu. Ya kalau anak kecil untuk pembelajaran kita kasih hadiah, Dok, Ling, kalau puasa tutup tak belikan bakso. Dok, Ling, kalau puasa tutup sampai maghrib kemudian derses terawih tak belikan sepeda besok hari raya. Itu justru akan membuat semangat si anak tadi. Makanya Rasulullah itu bersabda, kalau anda salah ayatnya, Robba so'imin khaduhu min siyamihu ju'u ya. Robba so'imin khaduhu min siyamihi ju'u, kalau anda salah. Itu betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali dia lapar dan dahaga. Jadi tidak ada apa-apanya itu puasa, cuman luwe aja, cuman lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan itu karena apa? Jelas kok. Dia hanya puasa ingin mendapatkan sesuatu, tidak ikhlas karena Allah gitu. Makanya sesuatu itu kalau kita kerjakan karena Allah maka enak itu. Kerja pun enak ya. Walaupun tidak punya duit, tidak punya apa-apa, tapi kita bersyukur nikmat rezeki itu Allah yang atur, enak gitu. Tidak ada masalah apapun, senyum terus gitu. Punya hutang banyak senyum itu padahal tidak bisa bayar. Yang bikin hutang itu ya Allah itu. Kita suruh berusaha gitu. Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah itu tidak butuh dari rasa lapar itu. Allah tidak butuh rasa laparmu. Karena sepanjang kita puasa kita berdusta, nggojoloki wong. Ini ya. Ini yang saya pernah pelajari di dalam saya mencari ilmu waktu berkumpul dengan orang-orang alim. Ya Allah gitu, langsung dek gitu. Ya Allah gitu. Terus kemudian apa yang saya lakukan setelah mendengarkan itu masuk dalam hati, ya saya harus mulai meriset kehidupan saya lagi agar berjalan lebih sempurna lagi. Bukannya sok suci, sok bener, sok alim, enggak. Manusia diwajibkan untuk belajar terus menjadi orang yang baik, walaupun itu di pertengah perjalanan tertatih, tapi insya Allah kalau niat kita belajar, malaikat kita yang akan menjaga, mendoakan. Kemudian puasa bukan menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan yang rafats ya. Misalkan
kita kumpul di kantor. Ada salah satu teman kita yang menggojoloki kita. Kita harus berani, maaf rek, maaf teman, maaf saudaraku, saya lagi puasa, tolong jangan membicarakan saya. Kemudian kita menghindar. Ini sampai seperti itu loh. Karena saking pentingnya puasa. Manfaat yang keempat, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak punya, orang miskin. Orang miskin itu kayak apa sih penderitaannya, laparnya gitu. Yang kelima, baik jasmani, sehat, yang menyehatkan. Puasa itu menyehatkan. Kenapa? Karena kita di situ disuruh menghentikan. Ya, menghentikan. Misalkan kalau kan biasanya kita makan satu hari 3 kali. Atau malam hari masih makan nyemil gitu. Tapi di puasa itu kita disuruh berhenti 1 hari, mulai dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Itu merupakan suatu cara untuk membantu mengistirahatkan lambung, mengistirahatkan sistem pencernaan dalam selama sementara waktu juga. Jadi membuang kotoran, ya, racun di kotoran, buang. Jadi yang selama ini ibaratnya pencernaan kita nyelep, setiap hari nyelep, itu diistirahatkan dulu supaya kita terjaga di situ. Makanya di situ puasa itu ternyata menjadikan kita hidup sehat. Makanya bapak ibu saya mulai dulu mengajarkan anak-anaknya selalu puasa minimal Senin Kamis lah. Gitu. Kemudian tadi manfaat membaca Quran itu banyak sekali pahalanya. Kita tidur pun dikasih pahala, bekerja dikasih pahala. Pokoknya di bulan-bulan suci Ramadan semuanya dibuka rahmatnya, rahmat Allah, ya, termasuk baca Quran. Nah ini membaca Quran supaya khatam 1 bulan. Ini piye? Kalau cara saya, mungkin di luar sana atau di saudaraku yang sesama muslim yang lagi mengamal Quran mempunyai cara-cara sendiri. Kalau saya sendiri setiap habis sholat fardu 3 lembar, asar, maghrib, isya, subuh. Atau nanti kalau kita rajin tahajud, ya tahajud itu kita baca, ya. Coba kita hitung, kalau sehari 1 juz, maka 1 bulan bisa sampai khatam satu Quran itu. Sehari 1 juz. Itu kalau saya. Tapi kalau mungkin ada rekan kita yang langsung ngejos 2 juz, maka bisa jadi 1 bulan khatam 2 kali. Coba aja. Kalau males, ya memang males gitu. Ibadah mana yang tidak membuat kita malas? Sholat itu cuma 15 menit, tapi kalau kita cangkruan bisa berjam-jam. Membaca WA, membaca jurnal, artikel, menulis itu bisa berjam-jam, tapi kita membaca Al-Quran 1 ayat pun mungkin kita malas. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kata kiai saya seperti itu, hadiahnya surga. Makanya sesuatu yang barang kecil, sedikit waktunya, hasilnya gede. Sholat, baca Quran, itu ya. Pokoknya manusia itu sendiri yang bisa merubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang memulai langkahnya awal pertama, mulai memutuskan. Tidak hanya bulan Ramadan saja. Alhamdulillah sejak dulu saya mengamalkan Al-Quran, yaitu tidak hanya bulan Ramadan, bulan di selain Ramadan pun saya mengamalkan itu, karena saya diajarkan itu. Kalau mengamalkan Quran ojo ngenjah-ngenjah, mulai dari surat Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim, Al-Baqarah itu sampai khatam 30 juz, sampai surat An-Nas, khatam balik lagi, khatam balik lagi, terus. Karena dulu ngenjah-ngenjah, ya. Sekarang surat Al-Baqarah, besok surat An-Nas, besok lagi surat Yasin. Jadi diatur, ya, diatur. Insya Allah kalau kita mengatur ritmenya membaca Quran, justru nanti kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah atas Quran itu. Atau
sebaliknya yang menyebabkan kita tinggi itu adalah dari hikmah dari membaca Quran tadi. Ya, jadi mulai sekarang coba dipelajari teknik saya. Setiap sholat 3 ruko ya, 3 lembar. Setiap sholat fardu, duhur 3 lembar. Dikit-dikit aja. Yang penting kita ikhlas ya, tidak merasa berat gitu. Karena setiap orang punya cara ya yang berbeda-beda. Insya Allah satu ayat balasannya berlipat-lipat gitu. Ya mungkin itu aja yang dapat saya jawab ya. Mungkin selebihnya kalau temanku tadi yang bertanya bisa mencari lagi sumber lain, manfaatnya banyak sekali. Cuman di sini saya hanya bisa membagikan 5 aja. Bahkan kalau dibilang manfaatnya, wah, sampai setetes tinta di lautan pun tidak akan pernah bisa menulis kenikmatannya itu. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau Anda suka vlog ini, monggo diambil hikmahnya. Kalau tidak suka, minimal kita jangan meninggalkan jejak digital yang jelek. Karena kalau kita meninggalkan jejak digital yang jelek, maka ketika kita wafat nanti video itu akan terus berputar dan komen Anda yang jelek itu tadi pasti ada di situ sampai akhir hayatmu. Makanya kalau Anda meninggalkan jejak digital itu sangat bahaya sekali kalau kita tidak berhati-hati. Contoh Pak Kiai Haji Zainuddin MZ pun sekarang masih diputar kasetnya, videonya. Itu akan menjadikan beliau diangkat derajatnya di alam barzah. Tapi kalau yang Anda upload sesuatu yang jelek, menghina, ataupun komen Anda yang menghina, ketika Anda wafat nanti itu akan dibaca oleh banyak orang. Itu akan mengalir itu di dalam alam barzah itu. Itu aja ya. Kalau niat Anda ingin komen jelek, jangan komen. Saran saya jangan komen ya. Diambil hikmahnya saja. Cukup kebencian Anda itu dipendam dalam hati misalkan. Oh, elek, channel opo ya. Gak usah ditulis. Itu aja ya, sahabatku. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari penyakit, terutama yang sekarang lagi melanda wabah ini ya. Selalu jaga sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mas Andi.